Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalli wa usallim wa ubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimakumullah. Marilah pada malam hari ini kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, dan kita semuanya berharap semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah dalam artian ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Dan kita juga mengharap pula semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan kebaikan, pemberat timbangan di hari hisab nanti. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kemudian. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang singkat malam hari ini, kami ingin mengajak para hadirin dan hadirat sekalian untuk tadabbur bersama pada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fatir ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan sekali-kali syaitan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimakumullah. Ayat yang pendek ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, kemudian diberikan juga kemampuan untuk melaksanakan daripada kalimat-kalimat yang baik tersebut. Ayat ini, ayyuhal ikhwan, dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas. Sebuah seruan yang ditujukan untuk seluruh manusia. Wahai manusia, ya ayyuhan nas. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa suatu lafaz yang terdapat pada ayat ataupun surat, yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia, merupakan indikasi ataupun salah satu indikasi bahwa ayat ataupun surat tersebut adalah makkiyah. Artinya apa? Ayat ataupun surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah.
Namun ternyata setelah kita lihat dan juga para ulama yang telah mendahului kita meneliti, ternyata ini indikasi yang sifatnya dominasi saja. Karena ternyata ada beberapa ayat dan lafaz yang terdapat di dalamnya ya ayuhan nas, ternyata ayat dan surat tersebut adalah madaniyah. Dan sebaliknya, ada indikasi, salah satu indikasi satu ayat ataupun surat itu madaniyah, yaitu ayat ataupun surat yang terdapat di dalamnya firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Namun ternyata juga seperti yang sudah kami jelaskan bahwa ini hanya sifatnya dominasi saja. Memang kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama itu seringnya dibangun di atas dominasi aghlabiyah. Barakallahu fikum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini seruan untuk kita semuanya dan kepada siapapun yang merasa dirinya manusia. Ini panggilan langsung dari Allah Rabbul Alamin, pencipta daripada manusia tersebut. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, hak. Ini pesan pertama yang Allah sampaikan pada ayat ini, bahwa karakter ataupun sifat janji Allah adalah hak. Dan ini tentunya berbeda dengan sifat daripada janji para makhluknya. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Tidak pernah Allah itu menyelisih daripada janjinya. Disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, di antaranya adalah surat Az-Zumar ayat 20. Wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahul mi'ad. Dan Allah tidak pernah menyelisih daripada janjinya. Ini poin mendasar yang sangat penting ayolah ikhwan. Karena ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi banyak di sana dimuat tentang masalah janji-janji Allah. Janji Allah yang termaktub langsung dalam Al-Quran ataupun janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tahap awal kita sebagai manusia ya mengenal akan sifat janji Allah. Dan ini sudah kami sampaikan bahwa janji Allah adalah tepat. Kemudian selanjutnya, apa saja janji Allah? Ini penting. Jangan sampai kita sebagai manusia stuck, berhenti pada satu level, tidak mau beranjak berpindah pada level selanjutnya. Ya, la syakka fi anna wa'dallahi haq. Tidak diragukan lagi bahwa janji Allah itu memang benar. Lalu apa saja janji Allah? Ini PR bagi kita semuanya. Bagaimana kita itu dituntut untuk rajin mengumpulkan daripada janji-janji Allah kepada manusia. Di sini. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala adalah janji berupa jannah, berupa surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, surga Allah. Ini dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb-Mu yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Di sini kita paham pada level awal tadi bahwa janji Allah adalah benar. Dan di antara janji Allah adalah surga. Level selanjutnya, bagaimana kita berusaha memahami jalan ataupun tahapan yang harus dilalui manusia untuk mendapatkan janji tersebut. Ini penting. Tahapan demi tahapan harus kita pahami. Jangan sampai berhenti kita pada satu tahap. Kita paham bahwa janji Allah adalah benar dan di antara janji adalah surga, maka PR selanjutnya bagi kita semuanya adalah bagaimana kita mampu mendapatkan janji Allah berupa jannah tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu, paham akan sifat Allah, janji Allah, dan paham betul apa saja yang Allah janjikan,
namun tidak ada kemampuan dan kemauan untuk mendapatkan daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Hadza minal masakin. Ini adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian janji selanjutnya. Jadi tema pada saat ini kita tidak membahas bagaimana kita mendapat jannah. Insyaallah para hadirin sudah hafal sepertinya. Ya, tinggal dipraktekkan saja. Yang selanjutnya di antara janji Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjanjikan bagi orang-orang mukmin yang mengeluarkan daripada hak orang-orang fakir, mengeluarkan sedekah, zakat, infak dan sedekah, Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama adalah maghfirah, ampunan. Kemudian yang kedua adalah fadla, yaitu keutamaan. Keutamaan ini bisa bersifat barokahnya rezeki ataupun melimpahnya rezeki, ataupun dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atas kalian al-faqra, yaitu kefakiran. Menjanjikan di sini artinya yukhawwifukum, menakuti kalian, menakut-nakuti kalian. Al-faqra, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan juga memerintahkan kepada kalian untuk berbuat keji, fahsya. Para ahli tafsir mengatakan maksud daripada fahsya ataupun perbuatan keji dalam ayat ini adalah sifat kikir. Jadi ini adalah janji syaitan. Bagaimana menakut-nakuti manusia ketika hendak melakukan kebaikan, mengeluarkan hak orang lain, ditakut-takuti. Nanti kamu fakir, nanti kamu miskin. Bahkan terkadang ya, godaan syaitan ini dibungkus dengan pakaian syar'i. Maksudnya apa? Dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang sifatnya syar'i. Kalau Anda mengeluarkan sekian puluh ribu, nanti bagaimana dengan anak dan istri kamu? Bukankah menafkahi anak dan istri itu wajib dan pahalanya lebih besar? Ingat, ini adalah hipnotis dari syaitan. Ada beberapa hal atau beberapa ayat yang menggambarkan tentang bagaimana hipnotis syaitan kepada manusia. Salah satu contohnya firman Allah surat Al-Fatah. Ya, syaghalatna amwaluna wa ahluna, yaitu perkataan orang-orang munafik ketika diajak jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kita itu sibuk, ataupun harta dan keluarga kami itu telah menyibukkan kami. Ini bahasa yang jujur. Kalau bahasa kita atau bahasa sebagian manusia, yaitu keluarga yang sakinah menurut mereka. Keluarga yang sakinah, tentram, penuh cinta kasih, terkadang menipu mereka. Keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh cinta kasih, ketenangan dan semuanya kecukupan, terkadang malah memalingkan ibadah kepada Allah dan memalingkan manusia dari sikap peduli pada orang lain. Dia menganggap bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah itu tujuan utama pernikahan. Padahal itu adalah hadaf subterminal menuju terminal utama ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hipnotis dari syaitan. Wah, Masya Allah, saya sudah mampu membahagiakan istri dan anak saya, cukup, Masya Allah, sakinah. Inilah kebesaran ayat-ayat Allah katanya. Ini hipnotis daripada syaitan pada pikiran manusia. Barakallahu fikum, ikhwani fiddin. Jadi memang syaitan itu menjanjikan kepada manusia, tapi ternyata yang dijanjikan itu jauh berbeda dengan janji Allah. Pada ayat selanjutnya, pada ayat yang sama, lafaz selanjutnya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah itu menjanjikan atas kalian apa? Ampunan. Ampunan ini wujud karena salah satunya sebabnya adalah orang itu mau mengeluarkan sebagian daripada hartanya, ataupun mengeluarkan sesuatu yang dapat membantu orang lain walaupun tidak berupa harta, sedekah yang sifatnya lebih umum, membantu orang lain. Kemudian seorang suami mendatangi istrinya, ya, dengan penuh keridhaan, ini sedekah. Jangan heran. Kalau heran ternyata memang dulu pernah
Para sahabat di antaranya Mu'adz bin Jabal heran. Apakah sedekah ya Rasulullah? Ya, apakah sedekah seorang laki-laki mendatangi istrinya? Ya, sedekah. Sebagaimana seseorang itu ketika meletakkan sesuatu pada tempat yang haram mendapatkan dosa, maka seseorang sebaliknya ketika meletakkan sesuatu pada tempat yang halal, maka itu bernilaikan sedekah. Barakallahu fikum. Maghfirah, ampunan. Kemudian yang kedua adalah fadla, yaitu keutamaan, kekayaan yang melimpah, barakahnya rezeki. Maka tergantung daripada kita semua ya ikhwan, manakah yang kita yakini, janji syaitan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak dipungkiri ya, terkadang ketika kita mengeluarkan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita itu sering hitung-hitungan. Padahal memang hakikatnya tidak mengurangi daripada harta kita. Karena apa yang kita miliki adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Itu dicatat konsep ini pada diri kita masing-masing. Apa yang kita miliki adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Sehingga terkadang sifat kikir manusia itu muncul. Ya, muncul. Walaupun terkadang dia juga mampu mengeluarkan sedekah. Godaan syaitan itu datang. Dia mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan. Dia yakin bahwa suatu saat akan dapat yang lebih banyak. Alhamdulillah betul, dapat lebih banyak. Kemudian terdetik pada pikirannya, Masya Allah, kalau 1 juta kemarin tidak dikeluarkan jadi sekian. Walaupun pada awalnya memang Masya Allah dia mengeluarkan dengan ikhlas, tapi syaitan itu selalu yuraqibukum 'alad dawam, selalu menggoda manusia. Tidak ada kata putus asa di sini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian apalagi janji Allah itu? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas hamba-hambanya istijabatud dakwah, yaitu terjawabnya ataupun ijabahnya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi atas kalian. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili wa dzalika kullul lail." Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan itu terjadi pada setiap malam. Ini masalah yang sifatnya apa Pak? Ghaibiyat, gaib. Allah turun ke langit dunia seperti apa turunnya? Allah tidak mengabarkan. Lalu apakah memang Allah itu betul-betul turun? Ya, ayatnya seperti itu. Apakah itu kiasan? Bisa kita katakan kiasan kalau ada indikasinya. Kalau nggak ada, ya makna secara hakikatnya. Itu kaidahnya. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Omongan manusia pada dasarnya itu dinilai daripada zahirnya. Termasuk khususnya ayat-ayat ataupun nas yang berkaitan dengan sifat Allah, itu kita berlakukan sesuai dengan zahirnya, tidak menakwilkannya. Bukan berarti ahlu sunnah menolak takwil, ini keliru. Kadang orang itu salah paham, menuduh ahlu sunnah wal jamaah itu menolak takwil secara keseluruhan. Tidak. Kalau suatu lafaz memang tidak bisa dimaknai secara zahir dan ada indikasi yang mengalihkan dari makna hakikat kepada makna kiasan, kita terima. Ya. Walaupun ada sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menolak ada kata-kata kiasan majaz dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah ataupun dalam bahasa Arab secara umum tidak ada kata kiasan. Ya, ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ini merupakan pendapat yang diselisih oleh jumhur mayoritas para ulama. Tapi maksud beliau sangat baik sekali, menolak daripada wujudnya majaz ataupun kiasan dalam bahasa Arab karena ingin menolak ataupun menutup pintu rapat-rapat orang yang suka menakwilkan kalam ataupun nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah dengan alasan takwil.
ini bukan hakikat tapi majaz. Yang turun bukan zat Allah, tapi yang turun adalah rahmat Allah. Ketika disebutkan tangan, bukan tangan secara hakikat, tetapi itu adalah nikmat ataupun kudrah kemampuan. Wajah Allah bukan wajah Allah, tetapi adalah ridha Allah di sini. Jadi ini pemahaman sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah secara hakikat disebut sebagai mujassimah, musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ala kulli hal, pembahasan asma dan sifat cukup rumit mungkin ya. Bagi mahasiswa kita agak lumayan puyeng asma dan sifat. Ala kulli hal, ini adalah merupakan suatu yang sangat penting. Salah satu cara bagaimana kita mengenal Allah dengan baik. Antara para hamba, interaksi itu terkadang berpengaruh ya, berpengaruh. Interaksi baik dan buruk itu adalah yang mempengaruhi adalah at-ta'aruf, saling mengenal. Semakin dalam seseorang mengenal orang lain, biasanya semakin baik hubungan mereka. Demikian kita, ketika kita semakin kenal betul akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang kita sujud setiap harinya, maka insyaallah akan tumbuh yaitu kenikmatan di dalam beribadah kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan itu terjadi pada setiap malam. Yaqulu au yunadi. Allah berfirman ataupun menyeru, man yas'aluni fa'u'tih. Siapa saja man, siapa saja. Ini lafaz umum, Mbak. Laki-laki, perempuan, yang besar yang kecil, yang putih, yang hitam, yang pendek, yang tinggi. Man masuk pada lafaz umum. Siapa saja yang memintaku, maka niscaya akan aku berikan kepadanya. Man yad'uni fa astajibulah. Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku ijabahi. Wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hakikatnya yang paling memahami tentang ini adalah mereka para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu betul-betul mempraktekkan daripada doa dan memahami substansi inti daripada doa tersebut. Itu bentuk daripada ubudiyah yang tinggi sekali. Bentuk ubudiyah yang sangat tinggi. Manusia diciptakan untuk ibadah dan salah satu bentuk ubudiyah yang tinggi adalah doa. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada al-faqr, ada sifat butuh, ada sifat ketundukan kepada Allah. Maka jangan sampai kita itu ya mengharap kepada Allah tapi dalam hati kita tidak pernah ada rasa butuh. Ini dilarang oleh syariat. Minta kepada Allah enggak sungguh-sungguh, ya Allah, saya pengen istri yang cantik ini. Ya tapi kalau Allah mau sih gitu misalnya. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa ya Allah. Kan cuma minta katanya. Ini meremehkan, ini kurang ajar itu. Coba kita minta pada orang tua kita. Ya, telepon misalnya ikhwah kita. Pak, saya butuh dana nih gitu. Kalau dikasih sih Pak gitu kan. Nggak dikasih nggak apa-apa, sama masih banyak tabungan. Nggak dikasih itu. Nah, jadi sama manusia saja itu bentuk peremehan. Maka ketika minta kepada Allah ada suatu ketundukan. Minta dengan sungguh-sungguh. Maka pantas dalam lafaz hadis yang sahih disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah dan bahkan inti daripada ibadah dalam Islam itu doa. Makanya para ulama membagi doa ada dua. Ada doa al-ibadah, ada doa ul-mas'alah. Doa ibadah itu adalah doa ibadah adalah doa permintaan yang menggunakan bahasa tubuh, Pak. Bahasa tubuh, doa ibadah itu. Bapak sholat, Pak Faisal sholat. Mau apa sih sholat Pak? Setiap hari rajin banget jamaah di sini. Apa intinya? Itu mah olahraga aja Ustaz itu. Jadi sholat meminta ridha Allah, jannah Allah, ya kan? Meminta. Walaupun dalam sholat juga ada bahasa lisannya. Ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli, kan gitu. Tapi cukup gerakan sholat dia lakukan itu merupakan bentuk permintaan kepada Allah dengan bahasa tubuh dia.
Orang haji berangkat haji, ya, ke Makkah, ke tanah haram. Apa tujuannya? Oh, rehlah saja tamasya. Oh, enggak paham itu ibadah. Tujuannya apa? Meminta kepada Allah ridhonya. Ini adalah doa ibadah, yaitu minta kepada Allah dengan bahasa tubuh. Kemudian yang kedua adalah doaul mas'alah, doa permintaan. Meminta kepada Allah dengan bahasa lisan. Ya, minta kepada Allah, wah ya Rahman, ya Rahim, ya Allah saya minta ini. Ini doaul mas'alah. Makanya tidak ada satu amalan dalam Islam kecuali bernilaikan doa. Silakan teliti. Makanya inti daripada ajaran Islam adalah doa. Hatta orang jihad fisabilillah, apa maknanya? Doa. Dan doa itu menggunakan bahasa tubuh dia, bukan dengan bahasa lisannya. Walaupun terkadang di dalam jihad juga seorang mujahid minta kepada Allah dengan bahasa lisannya. Di sini. Barakallahu fikum. Ayolah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang mereka para nabilah yang betul-betul memahami akan hakikat ini. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan yang besar, berada dalam perut ikan yang besar, berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, Pak. Kegelapan perut ikan. Tentunya kita bisa membayangkan ya, pengapnya orang berada di dalam perut ikan. Kita berada di kamar, ditutup semuanya, nggak ada kipas angin, hidup di Bekasi, nggak ada jendela. Apa rasanya, Pak? Pengap. Nah, ini di perut ikan ini. Di dasar samudera lagi. Apalagi kalau pas turun hujan dan di dalam kondisi malam gelap gulita. Fanada fi dzulumat. Makanya dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Masya Allah, Nabi Yunus paham tidak mungkin teriak minta tolong pada manusia. Andaikan ada alat yang canggih, mungkin sulit rasanya mendeteksi bahwa di sana ada makhluk Allah yang hidup di dasar samudera. Tapi siapa Yunus? Yunus adalah ciptaan Rabb kita, Rabbul Alamin. Allah yang memberikan kecukupan bagi dia, rezeki bagi dia sehingga mampu bertahan hidup di dalam perut ikan. Namun dengan demikian beliau memanjatkan doa yang sangat luar biasa. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya. Wahai Allah, yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku itu termasuk orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Masya Allah. Ya, tidak ada permintaan langsung, tapi bagaimana Nabi Yunus itu mengakui akan kesalahannya. Sangat luar biasa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih mengatakan, da'wati akhi Dhinnun ma da'a biha muslimun fi hajatin illa stajaballahu lah. Doa saudaraku Yunus bin Matta alaihi salam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan lafaz yang diucapkan oleh Nabi Yunus untuk satu hajat kecuali Allah akan kabulkan. Masya Allah, luar biasa ini doa ini. Maka Allah selamatkan. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam, bagaimana beliau itu adalah merupakan seorang nabi yang Allah berikan rezeki yang sangat luas, anak dan istri yang banyak, tetapi Allah uji dengan satu penyakit, ya, dan juga diuji berupa kehancuran daripada harta-hartanya, sehingga yang tersisa cuma istrinya. Sudah jatuh miskin, sakit lagi. Mas Isa? Ya, adzan dulu. Kita Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah uji dengan ujian yang cukup berat. Hilangnya kekayaan beliau. Kemudian beliau juga ditimpa dengan penyakit yang sangat mengerikan. Suatu saat istrinya berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai Ayub, tidakkah engkau meminta kepada Rabbmu untuk dicabut ujian ini? Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Apakah saya itu tidak lebih baik bersabar? Setidaknya pada masa-masa atau setidaknya sesuai dengan masa di mana saya rasakan kenikmatan.
Kalau sekian belas tahun saya merasakan kenikmatan dari Allah, kemudahan, maka setidaknya sekian belas tahun pula aku akan bersabar. Seperti itu. Sehingga suatu saat Nabi Ayub alaihissalam mendengar perbincangan dua orang bersaudara. Salah satu daripada keduanya mengatakan kepada yang lain, lihatlah Ayub, dia tidak mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kata-kata ini, hati Nabi Ayub teriris. Sungguhkah? Benarkah? Maka dengan penuh ketundukan, Nabi Ayub alaihissalam mengangkat tangannya dan berdoa, Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Doa yang penuh dengan adab, yang penuh dengan akhlak. Wahai Allah, sesungguhnya hambamu ini sedang tertimpa suatu ujian, dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara yang paling penyayang. Ini adalah doa yang penuh dengan adab, yang penuh dengan akhlak. Tidak mengatakan, wahai Allah, engkau uji hamba maka cabutlah ujian ini, engkau beri penyakit hamba maka cabutlah penyakit ini. Nabi Ayub tidak menisbatkan suatu yang buruk kepada Allah, walaupun hakikatnya Pak, penyakit, sehat, sakit, semuanya datang dari Allah. Maka ya, kita harus yakin. Namun dalam doa ternyata di antara adab yang disampaikan oleh Al-Quran, menceritakan tentang para nabi yang berdoa kepada Rabbnya, tidak menisbatkan penyakit ataupun sesuatu yang buruk itu kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, silahkan dibuka di surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Allah yang menciptakanku, Allah yang menghidupkanku, Allah yang memberikan aku minum, Allah yang memberikan aku makan. Kemudian wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan ketika Allah memberikan aku sakit, tetapi Nabi Ibrahim mengatakan ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini adab seorang muslim ketika minta kepada Allah. Ketika Anda mendapatkan kesusahan, jangan nisbatkan kesusahan itu kepada Allah, walaupun hakikatnya itu takdir Allah. Hadza min babil adab. Ini termasuk adab sopan santun seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam, siapa beliau? Seorang nabi yang diuji oleh Allah, dengan dijadikan istrinya itu mandul. Beliau sudah tua, rambutnya beruban, istrinya lanjut usia juga, dan seorang wanita yang mandul. Sudah terkumpul semuanya penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan keturunan. Sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi Nabi Zakaria paham akan janji Allah, bahwa Allah akan mengijabahi doa yang dipanjatkan padanya. Maka dengan suara lirih Nabi Zakaria minta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Allah kabulkan. Nabi Zakaria sangat takjub sekali, bukan gak percaya, seakan-akan tidak percaya. Ini benar memang, tapi yakin ini memang kenyataan, tidak mimpi ini. Allah kabulkan, iya. Sampai Nabi Zakaria meminta kepada Allah, tunjukkan tanda-tandanya ya Allah. Apa tandanya? Tandanya adalah Nabi Zakaria alaihissalam tidak mampu berbicara dengan lisannya selama 3 hari, padahal beliau dalam kondisi sehat. Masya Allah, tidak bisa bicara dalam kondisi sehat. Walaupun demikian, Nabi Zakaria keluar menuju kaumnya dan memerintahkan mereka supaya bertasbih. Masya Allah. Ini juga para ulama mengambil kesimpulan bagaimana kedudukan tasbih dalam zikir. Dan bahkan dalam hadis Muslim disebutkan bahwa nafasnya ahli jannah itu adalah tasbih. Ya, tasbih. Apakah mereka itu terbebani dengan tasbih? Tidak. Kita bernafas tidak terbebani. Ya, dan tasbih yang dilakukan oleh penduduk jannah itu bukan beban, tapi seperti nafas yang dihirup dan dikeluarkan. Ini sekali lagi bahwa tasbih ternyata menempati posisi yang sangat penting di dalam zikir. Maka banyak ayat disebutkan bertasbih kepada Allah setiap yang di langit dan di bumi. Diakhiri surat tersebut dengan tasbih. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang inti daripada tasbih adalah mensucikan zat Allah dari hal-hal yang sifatnya cacat. Dan inilah inti daripada ajaran pujian kepada Allah. Ya, pujian kepada Allah adalah menyebut sifatnya yang sempurna. Ternyata tidak cukup.
Ya, pujian kepada Allah harus diiringi dengan mensucikan zatnya dari hal-hal yang sifatnya naqais wal uyub, yaitu hal-hal yang sifatnya kurang dan cacat. Dan ini adalah merupakan substansi daripada tasbih. Makanya kalau orang mampu bertasbih, maka sesungguhnya dia itu mengamalkan daripada tuntunan daripada Asmaul Husna, memuji Allah dengan menyebut kesempurnaannya dan mensucikan Allah dari hal-hal yang sifatnya naqais, cacat dan aib. Barakallahu fikum. Selanjutnya ayolah ikhwan. Ini yang terakhir. Contoh yang saya sebutkan. Kalau disebutkan semuanya janji Allah, Masya Allah. Makanya mahasiswa ini kalau rajin, Masya Allah. Janji Allah apa saja dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebutkan. Jadi buku kan? Luar biasa. Ya, sangat banyak sekali. Apalagi tambah. Bagaimana cara menggapai janji-janji tersebut. Luar biasa. Sangat luar biasa. Tergantung kita ayolah ikhwan. Ya, waktu itu mahal. Tetapi kadang sebagian orang kurang menghargai waktu karena saking longgarnya waktu. Tetapi ketika seseorang itu sudah dihadapkan pada waktu yang sempit kejar-kejaran, pada subuh harus menghafal Quran, mandi cukup 10 menit atau 5 menit, makan 5 menit, langsung ke sekolah. Setelah itu nanti murojaah Quran, akhirnya menghargai waktu. Tapi kalau orang banyak longgarnya, lumayan nih 1 jam untuk apa? Tidur, kan gitu. Jadi kurang menghargai daripada waktu yang ada. Janji Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah an-nasru lil Islam, an-nasru lil mu'minin, an-nasru lir rusuli wal anbiya. Kemenangan bagi Islam, bagi kaum mukminin, bagi para rasul dan anbiya. Masya Allah. Ini janji. Yang terkadang kita itu patah semangat mendengar berita sana sini, mendengar berita tentang kaum muslimin di belahan bumi yang lain, bagaimana mereka itu dihinakan oleh musuh-musuh Allah, kita sudah patah arang. Dalam hati kita mengatakan, mata nasrullah, kapan janji Allah, kapan pertolongan Allah. Katanya engkau menjanjikan ya Allah kemenangan, kapan? Bukankah engkau akan menolong orang-orang yang berada di sufufur rahman, barisan tentara Allah, bukan menolong orang-orang yang berada di sufufur syaitan? Mana janjinya? Maka pada kesempatan malam hari ini kita coba memahami konsep kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Islam. Ini penting. Jadi perseteruan antara al-haq dan al-batil, perseteruan antara kebenaran versus kebatilan, perseteruan antara kekufuran dan keimanan, itu adalah merupakan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sunnah kauniyah ataupun iradah kauniyah? Sunnah kauniyah ataupun iradah kauniyah adalah sesuatu yang Allah sudah tetapkan sejak penciptaan Adam sampai menjelang hari kiamat. Itu sudah Allah tetapkan. Wujudnya perseteruan antara al-haq dan al-batil. Sejak Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud semuanya kecuali siapa? Iblis laknatullah. Mulai itulah awal start babak awal adanya permusuhan antara al-haq dan al-batil. Makanya kalau ada orang Islam, ada orang Islam kemudian dia memiliki konsep bahwa kita itu harus berdamai dengan setiap orang, tidak boleh mengatakan orang sesat, tidak boleh mengatakan orang itu kafir misalnya ini, walaupun ada batasannya tentunya. Ini pemahaman yang keliru, konsep yang keliru. Perseteruan antara al-haq dan al-batil, wujudnya al-haq dan al-batil, dan perseteruannya ini merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan, pasti terjadi. Sehingga Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dan beliau gelisah karena memang mengalami suatu kejadian yang sangat luar biasa yang sebelumnya belum pernah dialami, mendapatkan wahyu ini. Cerita pada istrinya Khadijah, kemudian oleh Khadijah dibawa Rasulullah SAW menemui sepupunya, anak daripada pamannya yang Nasrani, yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang sudah tua sekali. Diceritakan tentang kejadian yang Rasulullah SAW tentang kejadian yang Rasulullah SAW alami. Kemudian Waraqah mengatakan ini adalah namus Jibril yang datang kepada Musa. Andaikan suatu saat kaummu itu mengeluarkan kamu
dan aku ada di tengah-tengahnya, niscaya aku akan membela kamu Muhammad dengan pembelaan yang sesungguh-sungguhnya, nasran mu'azzara. Ya. Seperti ini. Rasulullah heran, apakah saya diusir? Waraqah bin Nawfal mengatakan tidak ada orang yang bawa ajaran seperti kamu kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa perseteruan antara al-haq dan al-batil itu suatu yang sifatnya sunnatullah. Makanya sekali lagi bahwa ketika orang memahami suatu konsep berseberangan dengan ini, misalnya seseorang itu harus misalnya rukun dengan suatu kebatilan Syiah ataupun yang lain sebagainya, ini konsep yang keliru. Ya, konsep yang keliru. Suruh berdamai dengan iblis misalnya, ya, tidak ada. Berdamai dengan Yahudi, ya, damai dalam artian mungkin maslahat perang, oke, dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau dia pahami tidak ada permusuhan antara orang Islam dan Yahudi, ini keliru. Ini sangat keliru. Perdamaian yang kadang-kadang terjadi antara umat Islam dengan Yahudi itu dilihat maslahat dan madaratnya, boleh saja dalam fikihnya. Di sini, ini adalah suatu sunnatullah. Kemudian kemenangan, pertolongan Allah atas para nabi dan rasulnya serta orang-orang yang beriman, ini adalah iradah syar'iyah ataupun sunnah syar'iyah, sesuatu yang Allah cintai, dan hal ini tidak akan wujud kecuali berkaitan dengan sebab musabab. Ini penting. Jadi bisa jadi nggak wujud ini kalau tidak diperjuangkan. Jadi ada kaitan sebab musabab munculnya daripada kemenangan di sini. Maka lihatlah para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman, para mujahid fisabilillah, kemenangan mereka itu berkaitan erat dengan sebab musabab usaha yang mereka lakukan. Islam akan menang. Ahlussunnah akan menang melawan Syiah kalau diperjuangkan. Kalau tidur melulu, cuek, kapan akan menang? Ya, yang terjadi adalah sunnah kauniyah terus, kan? Perseteruan yang ada terus. Kemenangannya kapan? Di sini. Makanya ayo ikhwan, satu hal yang menarik tentang kondisi sekarang adalah bagaimana eskalasi perseteruan antara Ahlussunnah dan Syiah ini semakin tajam. Dan ini ternyata memang sudah ada benihnya. Bahkan pada masa Umar bin Khattab diawali dengan pembunuhan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh siapa? Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi yang agama Majusi ini sangat dekat dengan Iran. Buktinya apa? Kuburan Abu Lu'lu'ah ini berada di Iran dan termasuk kuburan yang diagukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, bagaimana seorang tokoh Abdullah bin Sabah mengobarkan provokasi terhadap orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang munafik sampai terjadi pembunuhan atas Utsman bin Affan. Ini salah satu peran Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan daripada Islam. Pada masa Ali bin Abi Thalib, ulah si Yahudi ini tidak berhenti, mengompori orang-orang yang jahil, sehingga sekelompok manusia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau Ali. Keyakinan ini dikenal dengan keyakinan Sabaisme, kelompok yang paling ekstrim dalam kalangan Syiah yang sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Kelompok Sabaisme, sampai orang-orang itu dibakar hidup-hidup oleh Ali, sedangkan Abdullah bin Sabah tidak tahu kapan atau di mana dia berada, tidak tahu keberadaannya, tidak bertanggung jawab. Kemudian sampai pada masa kejadian di Karbala, kematian Husain radhiyallahu an, ternyata usut punya usut yang membunuh adalah seorang Syiah, naudzubillah min dzalik, yaitu Sanan bin Anas An-Nakhai. Ini seorang Syiah yang merupakan pembunuh daripada Imam Husain radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya, bagaimana pengkhianatan yang mereka orang-orang Syiah lakukan kepada Ahlussunnah pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah, An-Nasir lidinillah. Bagaimana dia bermesraan dengan orang-orang Tartar. Kemudian negara Fatimiyah di Mesir pada abad 3 sampai 5-6 Hijriah. Bagaimana mereka itu bekerja sama dengan orang-orang Salibis Nasrani membantai Ahlussunnah yang ada di Turki Saljuk. Na'udzubillah min dzalik. Pada masa atau zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kekhilafahan yang ada di Baghdad, bagaimana seorang menteri, ada beberapa menteri yang Rafidhah
itu berkhianat, memberikan informasi kepada orang-orang Tartar untuk bisa menguasai daripada wilayah kaum muslimin, dan itu ternyata terjadi. Masuklah pasukan Tartar yang dipimpin oleh Hulagukan itu dan membantai kaum muslimin sampai disebutkan kuda-kuda mereka itu banjir. Maksudnya mata kaki kuda itu, ya, darah kaum muslimin itu sampai mencapai mata kaki kuda mereka. Saking banyaknya korban yang pada dasarnya ditimbulkan atau muncul karena pengkhianatan Syiah laknatullah di sini. Kemudian hal itu berlangsung terus dan terus sampai yang kita saksikan sekarang bagaimana Hizbullah Libanon, ya, orang-orang yang tergabung pada Hizbullah yang ada di negara Libanon, ketika kaum muslimin yang ada di Suriah dibantai oleh sekte Nusairiyah, ini termasuk sekte yang ekstrem juga. Mereka datang ke Suriah bukan menolong orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, malah membantu presiden yang zalim di dalam, ya, menumpahkan darah Ahlus Sunnah kaum muslimin yang ada di Suriah. Ini orang-orang Hizbullah. Dan yang terbaru adalah orang-orang Houthi Rafidah yang ada di Yaman, yang pada tanggal 20 Januari 2015 menjatuhkan pemerintah resmi yang ada di Son'a. Presiden Abdurrahman Mansur jatuh, dia lari ke Aden, ya, jatuh, dan Yaman, ya, resmi menjadi negara Syiah walaupun tidak diakui oleh PBB. Di sini ini ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah terhadap krunya sendiri. Abdurrahman Mansur, seorang presiden Yaman, ya, yang pada dasarnya dia memberikan jasa, membuka peluang bagaimana orang-orang Syiah itu masuk ibu kota tanpa perlawanan sedikit pun. Ini adalah kong kali kong pada dasarnya, namun ternyata dikhianati oleh orang-orang Syiah. Dan bagaimana mereka itu menindas daripada Ahlus Sunnah, ya, menindas daripada Ahlus Sunnah. Dan sekarang ala kulli hal pasukan koalisi daripada negara-negara Arab dan Teluk yang dipimpin oleh negara Saudi Arabia sedang habis-habisan menyerang orang-orang Syiah Houthi. Dan saya memantau langsung berita Yaman melalui teman-teman yang masih di sana, yang sebagian teman-teman terjebak di Son'a, tidak bisa keluar. Dan berita terbaru di Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat ini masjid yang dipegang oleh murid-muridnya Syekh Mukbil, Syekh Yahya Al-Hajuri. Itu ada sekitar 40 warga negara Indonesia, mahasiswa di sana disandra oleh orang-orang Houthi, belum tahu nasibnya seperti apa. Khawatirnya adalah nanti buat penukaran tawanan, itu yang kita khawatirkan. Dan kita anjurkan kepada teman-teman untuk secepatnya bisa keluar dari daerah Son'a karena sangat bahaya sekali. Jadi orang-orang Houthi ini sudah kehilangan akal, tidak bisa membalas serangan udara. Yang terjadi apa? Ya sudah menangkapi orang-orang yang ada di darat. Dan di daerah Dhalik sekarang ini, orang Houthi itu datang ke rumah-rumah dan membantai Ahlus Sunnah. Datang ke rumah-rumah, membunuh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak dibantai habis di daerah Dhalik. Makanya kalau kita itu betul-betul santai menghadapi hal ini, maka sungguh Nasrullah itu ba'id, jauh sekali. Maka pertolongan umat Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah atas Syiah itu pada dasarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka itu akan memang tegak kembali, Imperium Persia, orang-orang Syiah ini, dan akan takluk oleh kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu daripada alamat, ciri-ciri, tanda-tanda akhir zaman. Namun tentunya semuanya itu kemenangan itu butuh daripada perjuangan. Makanya konsep yang benar, kemenangan itu pasti di tangan umat Islam, di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sunnah syariah Allah, dan tidak akan mungkin wujud kecuali dengan perjuangan. Ini yang harus kita tanamkan. Tidak bisa diambil secara cuma-cuma dan gratis. Maka kita harus berjuang semampu kita. Yang mampu dengan lisan, yang mampu dengan tenaga, yang mampu dengan hartanya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ini semua berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sekaligus menjadikan kita itu tenang bahwa memang wal aqibatul lil muttaqin. Kesudahan itu pasti untuk orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Tinggal bagaimana PR kita, perjuangan yang kita lakukan itu apakah betul-betul sudah maksimal atau belum? Itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing.
Apakah kita itu masih mengandalkan orang lain? Oh, ada Ustadz fulan, ada si fulan. Mada amal? Apa yang saya lakukan? Cukup ya, diam saja. Tanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa lakukan untuk ini? Ini tanya pada diri kita. Jadi ayo ikhwan, ini diantara fitnah tentunya ujian yang menerpa daripada kaum muslimin yang mereka hidup di penghujung daripada zaman menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala di awal ayat surat Fatir ayat 5. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Yang pertama, dengan uraian yang sudah kami sampaikan. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Pesan yang kedua, janganlah kalian itu terbuai dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu memang hijau ranum indah. Manusia itu tabiatnya ya dihiasi ya. Maksudnya adalah keinginan itu selalu mengarah kepada keindahan. Keindahan dunia ya harta, wanita, anak, keluarga itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatir. Jadi itulah kehidupan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan pesan kepada kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Walaupun dunia yang kita miliki ini, dunia yang ada ini adalah fasilitas aja lah ikhwan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala isi dunia ini untuk kalian semuanya. Makanya para ulama mengambil satu kaidah dari ayat ini bahwa al aslu fi syai'i al ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya hukum awalnya boleh. Makanya kalau mendapatkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya ini boleh nggak ya? Hukum dasarnya boleh. Berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya manfaat, bukan yang madharat, racun atau apa ya, ini nggak masuk wilayah ini. Yang baik-baik. Tetapi ini bukan tujuan ternyata. Manusia diciptakan bukan tujuannya untuk menikmati fasilitas. Tapi fasilitas ini, ya, fasilitas yang diberikan ini adalah untuk menjadikan manusia taqarrub kepada Allah, beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kalau orang itu tidak mampu menjadikan dirinya sebagai makhluk yang bertaqarrub ubudiyah pada Allah, dia gagal menjadi manusia. Enggak usah jadi manusia. Jadi hewan saja, sehingga nanti di akhirat tidak ada hisab. Kunu toroba, jadi tanah, jadi pasir semuanya, tidak ada hisab. Tapi kalau manusia dan dia mengaku sebagai manusia, maka hendaklah orientasi yang ditanamkan pada diri dia adalah ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak paham, kalau tidak ngerti, maka gagal menjadi manusia. Dan orang yang cuma mau mengambil fasilitas, menggunakan fasilitas dan tidak mau menggunakan fasilitas tersebut untuk tujuan utama dia diciptakan, maka orang seperti ini adalah orang yang mati rasa, tidak punya hati. Orang yang tidak punya hati maksudnya adalah buta hatinya. Makanya orang yang buta hatinya, orang seperti ini yang hidupnya hanya syahwat saja, dunia saja yang dipikirkan, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta matanya secara hakikat. Buta di dunia maksudnya buta mata hatinya. Fasilitas yang ada ini memang boleh dinikmati, halal, selama caranya mendapatkan halal, ya. Tapi ketika melalaikan daripada Allah, maka akibatnya mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ada dua. Ini yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya ulama kontemporer. Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Masail Al-Jahiliyah beliau menyebutkan bahwa tertipu dengan kehidupan dunia itu ada dua. Yang pertama adalah tertipu dalam artian lalai. Lalai betul. Orang yang mendapatkan dunia lalai. Sibuk. Ada sebagian orang tuh sangat sibuk sekali, Pak. Mungkin berangkat kerja sebelum subuh atau pas azan. Sholatnya lewat. Hanya mengejar mungkin gaji dia sebulan nggak nyampe 1 juta. Itu masih nyari kekurangannya di sana sini sampai tidak sholat, pulang malam, ya istirahat mungkin tidak tenang, mimpi juga mimpi kerja lagi kan gitu. Sudah bangun kerja, mimpi juga kerja lagi. Kasihan orang seperti ini, capek terus, lelah, lalai. Kalau orang kaya lalai mungkin dah nikmati kerjaannya. Sudah miskin lalai lagi. Makanya orang-orang yang gila dunia itu bukan berarti orangnya harus kaya, enggak.
orang yang penuh hatinya dengan dunia itu adalah hamba dunia. Walaupun dia miskin, banyak utang. Tiap hari pikirkan dunia terus. Ya. Mikir pengen punya motor baru aja stresnya masa ampun itu. Sampai ngigo aja nyebutnya motor. Ini menandakan betul-betul kualitas dia. Dan ini juga bisa kita lihat ayol ikhwan. Seseorang itu pikiran dia ke arah dunia atau tidak itu bisa dilihat daripada zahir lisannya. Apa yang keluar dari lisannya itu apa gitu. Jadi ketika jalan, satu pernah jalan dengan orang ya. Jadi ketika mobil lewat, Masya Allah mobil ini bagus, hafal sekali. Mobil lagi, saya nggak paham gitu kan. Jadi Masya Allah. Ada juga orang yang Masya Allah tiap hari ngomongnya HP lagi. Apa lagi? HP yang baru yang keluar nih. Ini gadget yang baru apa lagi nih? Hafal sekali itu. Padahal nggak punya HP juga dia. Ya. Yang punya HP bagus saja tenang-tenang gitu ya. Ya taruh situlah gitu kan. Ya karena memang dunia ini ada di tangan bukan di hati. Ini nggak punya HP tapi bayangnya HP yang bagus-bagus. Kasihan. Ini hamba dunia. Jadi maksud tertipu dengan kehidupan dunia di sini adalah lalai dengan akhirat, ya. Lalai kepada akhirat karena dunia. Dan orang yang terkait dengan akhirat, indikasinya adalah selalu mengikuti apa-apa yang mengarah pada akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan kun min abna'i al-akhirah wa la takun min abna'i dunya fa innal walad yatba'u ummah. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat dan janganlah kalian itu menjadi anak-anak daripada dunia. Karena biasanya seorang anak itu mengikuti induknya. Maka rugbah, keinginan pada Allah dan akhirat itu wujud pada diri seseorang ketika dia paham orientasinya, yaitu akhirat. Apapun pekerjaannya di sini. Kemudian yang kedua, maksud daripada tertipu dengan kehidupan dunia adalah dia menyangka bahwa rezeki yang Allah berikan kepada dia, kemudahan yang Allah berikan kepada dia adalah bukti cinta Allah kepada dirinya. Ini adalah perkataan orang-orang kafir. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Para nabi, para rasul Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya menyeru kepada kaumnya, sembah Allah, takut azab. Apa jawaban mereka? Kami diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, harta yang melimpah. Wa ma nahnu bimu'adzabin, enggak mungkin satu diazab. Orang seperti ini terjebak dalam istilah makrullah, makar Allah. Jadi Allah itu bukan zat yang zalim, tidak. Allah bermakar, ya, memberikan makar kepada orang itu karena akibat dosa yang dia lakukan. Makanya orang-orang munafik ketika tidak mau beriman kepada Rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, ataupun orang kafir mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, maka Allah tutup hati mereka. Allah menutup ini bukan permulaan, bukan sebab, tapi akibat daripada perbuatan mereka itu sendiri. Di sini, barakallahu fikum, ahibati fillah, rahimakumullah. Jadi orang-orang yang menyangka seperti ini, dia itu sekali lagi terhipnotis, tertipu dengan dirinya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kalian itu melihat orang yang dimudahkan oleh Allah di atas maksiat yang dia lakukan, ketahuilah itu istidraj. Istidraj. Orangnya itu enggak pernah melakukan ketaatan, menghafal Al-Qur'an lancar hafalannya, padahal maksiat setiap saat. Ya. Di jalan melihat maksiat, bahkan diberi nikmat, diberi misalnya fasilitas berupa alat komunikasi bukan dimanfaatkan secara baik, maksiat. Lihatnya enggak benar. Tapi kok hafalannya bagus, lancar, cerdas itu. Hati-hati. Hati-hati di situ. Itu jangan-jangan makar Allah supaya Anda tidak merasa, tidak pernah sakit, tidak pernah ada halangan. Betul-betul nanti azabnya dan hisabnya itu disempurnakan di akhirat. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Jangan sangka orang kafir itu kami tangguhkan usia mereka itu adalah kebaikan bagi mereka. Kami tangguhkan usia mereka liyazdadu isma, supaya dosanya bertambah. Maka ya ikhwan, kalau kita nggak pernah sakit, ya alhamdulillah, kalau itu memang nikmat ya. Takutnya itu istidraj. Kita lalai zikir kepada Allah. Jadi sakit itu adalah ibarat sentuhan lembut dari Allah. Ingat, kamu punya Rabb. Akhirnya kita minta pada Allah, al-luju ilallah. Ya Allah, hamba orang lemah, makhluk yang lemah, butuh ini. Dan ternyata
kasih sayang ini bertambah panjang ketika kita tuh nyari obat di mana-mana tidak sembuh-sembuh. Kasih sayang yang panjang. Akhirnya betul-betul tidak ada tempat lagi kecuali memang Allah tempat minta kita. Sudah pintu semua diketuk, pintu Allah diketuk. Kan seperti itu. Ini adalah rangkaian sentuhan lembut Allah kepada manusia yang terkadang kalau tidak diuji tidak ingat di sini. Barakallahu fikum. Jadi standar seseorang itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya adalah karena ketaatannya. Ya. Jadi dunia yang dimiliki itu belum tentu standar bahwa Allah itu sayang. Jadi tidak ada istilah ya orang yang enggak sholat, orang yang sholat terus kok miskin menunjukkan bahwa Allah enggak sayang, ataupun sebaliknya orang yang enggak pernah sholat lancar rezekinya, masya Allah, ya, nggak pernah ibadah tapi sukses. Nah ini hati-hati. Pokoknya kita harus hati-hati ketika Allah memberikan kemudahan tapi kok kita jauh dari Allah. Jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu apa Pak? Bahasa kita itu, bahasa Indonesia itu. Istidraj itu kalau bahasa Jawanya dilulu. Dilulu, kalau orang Jawa pasti paham ini. Saya pernah dulu waktu kecil sukanya kerupuk Pak. Saya ikut mbah saya dari kecil. Kalau ke pasar minta kerupuk, pasti itu. Pas saya batuk mungkin ya, saya lupa ingat. Enggak mau kalau enggak kerupuk. Akhirnya diberikan oleh mbah saya kerupuk dengan harga 100 rupiah pada zaman dahulu. Segini Pak, 100 rupiah itu banyak. Kalau mas-mas ini menjumpai masa itu, maksudnya pernah mengalami beli kerupuk 100 rupiah dapat segitu, berarti itu produk dulu, tempo dulu. Tapi kalau nggak menjumpai berarti anak-anak sekarang, anak-anak baru. Dibelikan banyak segitu, saya makan semua muntah-muntah, akhirnya saya nggak mau makan kerupuk lagi. Itu dilulu namanya, bukan sayang gitu ya. Ya dah ini dah gitu. Jadi itu adalah bagian daripada makar Allah, maka hendaklah kita hati-hati ya ikhwan. Barakallahu fikum. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang terakhir, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh setan yang pandai menipu. Al-ghurur, yang pandai menipu itu para ulama mengatakan setan. Jangan tertipu dengan setan yang pandai menipu akan Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan setan. Jadi memang kita itu diuji, Pak. Ujiannya banyak banget. Dan di antara ujian adalah kita itu dijadikan oleh Allah memiliki musuh yang tidak bisa kita lihat. Wah, ini repot memang. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Surat Al-A'raf ayat 27. Setan dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Syekh Sa'di mengatakan yuraqibukum 'alad dawam, mengintip terus, nguntit terus. Kok ada ahli Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an bisa masuk jin ya? Pasti ada masa lengahnya, hati-hati. Makanya pada masa-masa lengah yang cenderung manusia itu lengah, misalnya masuk ke toilet atau ketika mau tidur, jangan lepas zikir, benteng zikir, baca ayat kursi dan lain sebagainya. Ini penting, karena setan ini sifatnya menguntit. Yuraqibuhum 'alad dawam. Kalau antum ngantuk, setan bisa jadi nggak ngantuk kan gitu, ngambil kesempatan. Kalau setan, kalau manusia itu lagi lalai, setan mengambil kesempatan. Di sini seringnya orang itu kemasukan setan, maksudnya jin itu bisa masuk mengganggu manusia secara fisik itu dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih sekali. Makanya kalau pas lagi galaunya jangan kebablasan. Ya, galaunya nyebut nama Allah, ya Allah, kuatkanlah ya Allah, Rabbighfirli, astagfirullah kan gitu. Jangan galaunya kebablasan. Ya nasib ya Allah. Ya nasib ini saya mah orang yang paling kayak gini mah. Lebih baik bunuh diri ya Allah. Ini galanya kebablasan nyebut Allah tapi ucapannya tidak nyuna. Ingin mengakhiri hidupnya, aku sudah rindu kepadamu ya Allah. Rindu ke bunuh diri itu enggak rindu namanya. Itu bukan orang-orang rindu tapi udah orang-orang frustasi. Memang itu termakan dengan satu tontonan yang disajikan oleh media publik kita. Memang seperti itu, menjadikan sesuatu yang sifatnya mati itu sesuatu yang berkaitan erat dengan cinta kasih sayang gitu ya. Pasang kekasih lama nggak ditemukan, ketemu mati lagi. Ya, itu menjadi bumbu romantisnya percintaan di sinetron. Padahal mati itu nggak main-main kan.
Nggak main-main mati itu. Betul-betul nggak main-main. Itu suatu yang hak nyata datang. Dan itu memang suatu yang pasti. Manusia itu akan dibawa kepada finish. Rangkaian waktu adalah perjalanan menuju ujung daripada kehidupan kita. Tapi bukan itu. Yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah adalah ending yang terindah tentunya. Dan itu bukan paket snack, makanan yang siap saji, Indomie, tidak. Husnul khotimah adalah merupakan kombinasi ataupun akumulasi. Akumulasi daripada hari-hari yang penuh dengan ketaatan pada Rabbul Alamin. Ini konsep dalam menyongsong husnul khotimah. Ingat bahwa husnul khotimah bukan paket, bukan suatu yang sifatnya seperti makanan yang siap saji, tapi adalah akumulasi dari hari-hari yang dipenuhi dengan taat kepada Rabbul Alamin. Ini konsep husnul khotimah atau konsep menyongsong menyongsong untuk mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Jadi ujian kepada manusia adalah setan yang jin yang tidak bisa dilihat. Ini ujian berat bagi kita. Ya. Jadi selalu menggoda manusia dan kadang godaannya itu luar biasa. Setan ini godaannya luar biasa. Menggunakan kata-kata yang indah yang ini diikuti oleh manusia diikuti oleh setan dari bentuk manusia. Nabi Adam alaihissalam itu tertipu dengan iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon atau buah kekekalan? Makanya buah khuldi itu bukan nama yang Allah berikan dan nama yang bukan Rasulullah SAW sampaikan, tapi nama yang iblis sebutkan. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan sebuah pohon ataupun buah kekekalan? Syajaratul khuldi. Wah, Nabi Adam, oh iya, Masya Allah. Makanya sesuatu itu tergantung hakikatnya ya ikhwan. Al-ibratu innamal ibratu bil haqiqah. Sesuatu itu barometernya hakikat bukan nama. Maka akan datang satu kaum, satu masa di mana mereka itu menyebut nama khamr bukan dengan namanya. Ini kalimatu haqqin urida biha batil. Kadang-kadang kalimat hak tapi maksudnya adalah batil. Oh, ini bukan khamr, ini apa gitu. Makanya bahasa-bahasa yang kadang sopan itu kadang menipu manusia atau para wanita yang menjual dirinya yang dikenal di masyarakat umum sebagai pelacur, dialihkan dengan bahasa yang sopan, kupu-kupu malam. Nah, ini kupu-kupu indah loh Pak itu. Kupu-kupu malam. Apalagi banyak sekali contoh-contohnya itu. Ya. Wanita tuna susila. Masya Allah. Ini kupu-kupu malam itu kan menghipnotis kita. Ya. Kupu-kupu, masuk haram kupu-kupu, nggak ada dalilnya kan gitu. Ini hipnotis. Ya. Kemudian yang sering terjadi adalah yang berkaitan dengan manhaj. Ini sering kita dengar ayat ikhwan, bagaimana seorang tertipu dengan suatu nama. Kita kelompok yang ahlus sunnah, kita kelompok salafi, kita kelompok ini pokoknya yang paling ikuti Nabi, yang lain enggak. Sampai namanya mungkin Al-Ah Muhammad As-Sunni, saya paling sunni. Kelakuannya Syiah. Sama saja. Ya, seperti itu. Jadi dilihat betul-betul hakikatnya bukan namanya. Seseorang jangan sampai tertipu dengan hal ini. Kalau orang itu hanya mengandalkan nama, ya untuk menipu orang lain lagi, ini tertular virus yang ditularkan oleh iblis laknatullah alaih. Makanya segala sesuatu itu standarnya adalah hakikat, bukan nama. Taghyirul ismi la yughayyirul musamma. Perubahan nama itu tidak akan merubah hakikat. Ini dasar yang harus kita pahami. Barakallahu fikum. Setan ataupun iblis, jin yang fasik, yang kafir menggoda manusia ini, mereka memiliki tahapan-tahapan di dalam menggoda manusia, memiliki prioritas dalam menggoda manusia yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Bisa dirujuk ayol ikhwan, karena waktu sudah malam mungkin saya cukupkan, karena pembahasan jin nanti meluas, nanti masuk masalah ruqyah dan sebagainya ya. Ini nanti sampai subuh nanti takutnya. Jadi ayat surat Fatir ayat yang 5 ini memberikan satu faedah yang sangat luar biasa kepada kita. Satu ayat kalau kita mau mengkaji buka tafsir sangat luar biasa, kaitannya dengan hadis-hadis yang ada sangat luar biasa. Makanya orang yang hatinya bersih itu tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Gak ada baca Al-Quran istilahnya muntah-muntah, kecuali mungkin sulit ngafal ya, seperti yang dialami oleh beberapa ikhwah, menghafal Al-Quran muntah-muntah. Ya otaknya panas itu karena memang berkaitan dengan memori, bukan berarti Al-Quran itu bukan syifa, bukan obat, tidak.
Maksudnya orang yang hatinya bersih, bening, tidak akan pernah merasa bosan baca Al-Quran. Masa sih sholat imamnya baca Fatihah melulu dari dulu kan gitu. Ya sering baca apa kan gitu kan. Tidak ada kata bosan. Ya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memiliki hati yang jernih, yang bening, yang sehat, tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Dan ditingkatkan lagi, jangan baca saja, ditingkatkan kepada tadabbur. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Bagaimana kita bisa menerapkan hukum Allah, hukum yang ada di Al-Quran, sedangkan kita tidak bisa memahami apa itu makna Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.